Kalau militerisasi kembali seperti nuansa Orde Baru, saya katakan sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil. Presiden mendirikan partai berkali-kali, sudah 1, 2, 3 kali kalah, bahkan 4 kali dengan 2006. Kemudian sekarang yang kelima baru memenangkan pertarungan melalui partai politik. Yang kedua, partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto adalah salah satu partai pemenang melalui proses demokrasi. Pencapaian Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Adanya dinamika right to vote, ada dinamika right to take a part of government, ada dinamika free and fair election, dan ada dinamika result. Dan proses peralihan kekuasaan juga berlangsung secara baik dan benar. Dalam suasana pemerintah, proses yang baik telah menghasilkan pemimpin. Karena itu sangat tidak mungkin sistem otoritarianisme akan bisa hidupkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berikut, yang ketiga itu yang kedua tadi saya tambah lagi. Seluruh wakil menteri, hampir lebih dari 30% wakil menteri adalah kelompok aktivis civil society yang pernah jatuh bangun membangun peradaban demokrasi dan HAM, mengantar reformasi. Ya. Saya, Agus Jabo, Budiman Sujatmiko, Besar Patria, coba cek semua wamen adalah kelompok-kelompok civil society yang jatuh bangun mengantarkan seperti yang sekarang dinikmati oleh generasi bangsa ini. Yang kita sedang menikmati dinamika demokrasi yang luar biasa. Oleh karena itu sepanjang sebagian besar ada di dalam tubuh pemerintah, adalah salah satu jiwa di mana Prabowo menitipkan legasi bangsa ini di tangan kepemimpinan sipil. Tidak mungkin di tangan kepemimpinan non sipil. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan itu. Astagfirullah nomor 1, demokrasi, HAM dan Pancasila yang memayungi 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8. Ketika HAM, demokrasi, Pancasila nomor 1, kemudian program-program prioritas pemerintah 17 nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers, ya, makan bergizi gratis, sandang, pangan dan papan adalah hak asasi manusia. Soal makan, hak pangan, semua, pendidikan, kesehatan, ekonomi, semua menyangkut tentang HAM. Program-program pemerintah adalah menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan HAM bagi warga negara yang sedang diwujud nyatakan secara konkret oleh Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai program. Ya, karena itulah maka baik itu dari sipil dan politik juga berjalan. Kemudian ekonomi, sosial, budaya juga beriringan. Kedua-duanya jalan. Ya, hak sipil politik juga jalan, tapi hak ekonomi, sosial, budaya dan jalan. Dan menjadi kebanggaan saya, kami semua hari ini adalah kedua hak ini ditempatkan dalam di bawah koridor Astagfirullah dan program prioritas pemerintah. Lalu pelaksanaannya salah satu wujud nyata menghadirkan salah satu iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Kementerian HAM adalah satu dari 4 negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia.
Dalam suasana begini, apakah otoritarianisme? Apakah militerisme? Sangat tidak mungkin. Ya. Penetrasi militer, misalnya dui fungsi ABRI, yang berikut. Soal sistem dui fungsi ABRI itu adalah sistem binomial Orde Baru. Sistem binomial Orde Baru itu ditunjang oleh sebuah konstitusi, institusi-institusi, ya, bangunan pemerintahan, kebijakan yang memang harus mendrive keduanya. Sistem binomial Orde Baru pada masa lampau dilakukan melalui satu sistem politik. Sekarang kita cek sistem politik. Mana fraksi ABRI di sana? Karena itulah sebenarnya yang mengolah politik dan pemerintahan, kekuasaan di pemerintahan adalah fraksi ABRI di DPR. Tidak ada fraksi ABRI hari ini. Ada fraksi ABRI di DPR, ada nggak? Kalau ada sebut dong. Nggak ada kan? Terus gimana dengan sistem binomial itu jalan? Karena hak budget DPR yang pegang, hak legislasi mereka yang pegang, hak pengawasan mereka yang pegang. Sehingga ketika tidak ada fraksi ABRI di DPR, sudah pasti tidak mungkin militer masuk di dalam pemerintahan. Ketika tidak ada fraksi ABRI di MPR, sudah pasti tidak mungkin terjadi pergeseran otoritarianisme dalam perubahan konstitusi nasional. Tidak mungkin. Ini kita nggak usah bicara tentang peristiwa kejadian 1-2. Kita bicara tentang sesuatu dasar, bangunan dasar yang menggeserkan, memunculkan sistem binomial Orde Baru atau fungsi. Sangat tidak mungkin. Coba kasih contoh. Ada nggak fraksi ABRI yang mengolah dapur legislasi? Ada fraksi ABRI di DPR yang mengatur anggaran? Ada fraksi ABRI di DPR yang melakukan pengawasan pembangunan? Kan tidak ada. Ya, DPR RI itu hari ini penguasa negara dipimpin oleh semua ketua umum partai politik di Republik. Karena itu sangat tidak mungkin ketika semua ketua umum partai politik di Republik ini tidak menginginkan, maka sangat tidak mungkin. Ya, ini militer masuk dalam pemerintahan. Soal hak asasi manusia yang terakhir, ya, kami masih menjalankan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, khususnya terkait dengan aspek-aspek HAM. Ya, kita sedang mempersiapkan instruksi Presiden, Kepres. Kami juga sedang mempersiapkan program-program remedial, restitusi, rehabilitasi dan kompensasi bagi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo yang dulu dipimpin Pak Jokowi yang dulu dipimpin oleh Pak Mahfud MD, ya. Nah, kami masih sama, hanya memang kami tidak bisa dari awal lakukan karena kami masuk di bulan Oktober dan sekarang proses persiapannya sedang jalan dengan menyiapkan baik itu peraturan baru, ya, Perpres baru, Kepres baru, instruksi Presiden baru, dan program-program begitu berjalan, ya, normal saja, dan kemungkinan tidak akan mengalami hambatan karena apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya mendapat apresiasi dari dunia internasional dan berbagai komponen bangsa. Saya kira demikian, dan selanjutnya saya kembalikan kepada